Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya di channelnya Denny Majid. Bersama saya Denny Kurniawan. Dan masih tetap juga di seputaran asam lambung anxiety psikosomatik ya teman-teman. Tidak bosan-bosan ya. Dan di pagi ini, di pagi yang cerah ini teman-teman, saya mau menjawab pertanyaan yang ada di kolom komentar saya dari Ibu Yuli ya. Ibu Yuli. Dia bertanya masalah tentang bagaimana caranya mengatasi susah tidur di malam hari mungkin ya. Oke teman-teman, buat teman-teman yang baru bergabung di channel saya, jangan lupa dibantu like, di komen dan di subscribe ya teman-teman. Karena subscribe teman-teman sangat membantu untuk berkembangnya YouTube saya. Dan jangan lupa juga dipencet tombol loncengnya ya teman-teman, karena apabila dipencet tombol loncengnya teman-teman tidak ketinggalan di video-video saya yang berikutnya, di video-video saya yang terbaru. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke season awalnya, saya mau mendoakan buat teman-teman yang sedang mengalami penyakit asam lambung anxiety psikosomatik ini, semoga diberi kesembuhan dan kesehatan kembali. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa doakan saya juga supaya sehat selalu, biar bisa membuat video-video untuk menemani Anda yang sedang mengalami penyakit asam lambung anxiety psikosomatik ini. Dan kita kembali ke topiknya, masalah Ibu Yuni ini bagaimana cara mengatasi susah tidur ya teman-teman. Susah tidur, saya juga dulu mengalami susah tidur, karena emang itu harus kita lakukan selama kita mengalami asam lambung anxiety psikosomatik ini. Kita harus tidur itu 8 jam, itu minimal 8 jam. Kita jangan kurang tidurnya, jangan terlalu malam, jangan bergadang. Kita lakukan itu, jangan sampai melanggar itu ya teman-teman. Saya waktu itu juga saya jaga tidurnya itu selama 8 jam selama 3 bulan itu lebih lah. Pokoknya selama saya tiap malam itu saya mengatasinya. Saya tuh makan saya udah atur ya makannya. Itu terakhir makan itu saya sebelum maghrib itu saya udah makan. Dan setelah sholat maghrib setengah 7, jam 7 itu saya udah mulai, namanya waktu mengalami penyakit itu saya nggak beraktivitas yang lain-lain. Setelah sholat maghrib saya duduk santai sambil nunggu sholat isya. Setelah sholat isya saya langsung langsung ke tempat tidur, langsung berbaring sebentar sambil lihat-lihat video-video masalah asam lambung ini sampai tertidur sampai malam. Itu saya lakukan tiap hari teman-teman. Saya lakukan tiap hari. Awalnya memang susah, memang nggak biasa gitu teman-teman. Lama-lama saya bisa karena saya terbiasa. Setiap hari saya ulang gitu. Kita itu tidurnya itu 2 jam setelah makan. Jangan habis makan langsung tidur, itu bakalan nggak nyaman lah pokoknya. Saya pernah mengalami kayak gitu, habis makan jarak setengah jam saya langsung tidur itu berbaring tuh kayaknya belum turun itunya, nasinya, jadi masih kayak mengganjel di sini dan perasaan juga nggak nyaman, kayak ngap apa gimana gitu. Pernah saya alami. Makanya buat Ibu Yuni itu ya, kita jaga dulu makannya. Kita makan terakhir itu sebelum maghrib kita udah makan. Nah habis makan itu jeda 2 jam ya Bu Yuni, 2 jam. Setelah kita habis makan 2 jam tuh baru kita boleh tidur. Jadi itu makanan kita itu udah turun ke lambung, udah ke bawah, berkata udah di pencernaan. Jadi tidak naik ke atas apabila kita tidur. Itu juga kita tidur, jangan kita bantal kita agak tinggi gitu, 3 sampai 5 bantal lah kalau bisa. Kita jadi setengah berbaring, nggak sejajar gitu. Kalau sejajar itu kita namanya lagi mengalami penyakit asam lambung ini, pas bukannya takutnya, memang pasti akan naik. Itu GER kita bakalan naik, dan di mulut, di leher panas, dada panas, di mulut itu rasa masem, pahit ya teman-teman. Itu yang pernah saya rasakan kayak gitu. Kita lakukan aja, pasti bakalan bisa, karena kita bakalan kita terbiasa ya teman-teman. Sedikit-sedikit kita
lahan seperti macam contohnya makan lah. Dulu juga awalnya kita kan nafsu makan kita berkurang, makanya kita latih sedikit sampai bisa, karena kita bakal terbiasa ya teman-teman. Kita makannya waktu kita belum nafsu makan, kita makan sesuap enak, 2 suap 3 suap udah gak enak, ditinggalkan. Nanti 1 jam atau 2 jam kita makan lagi. Dulu saya kayak gitu, kita lakuin dan kita paksain teman-teman, sedikit walaupun sedikit nggak apa-apa, yang penting jangan sampai kosong. Kita biasakan, kita pasti bisa karena terbiasa ya teman-teman. Banyak contoh-contoh kayak seperti kepala pusing, kayak kemarin saya habis ngerasain ya teman-teman. Saya kemarin habis hari Minggu, malam Minggu saya kena hujan tuh habis jalan. Saya tuh kalau kena hujan tuh penyakit asam lambung ini sangat rentan ya, pasti langsung pusing kepala. Saya kalau kena kalau kena air hujan kepala itu, karena saya kemarin nggak pakai topi, jadi langsung kena kepala. Dan malam itu nggak saya mandi lagi, saya nggak keramas lagi teman-teman. Akhirnya paginya itu kepala saya tuh udah kayak pakai helm ini semua sini. Tapi saya udah tahu, saya nggak, itu setengah hari tuh teman-teman, rasa senut-senutnya, rasa sakit kepalanya itu yang saya rasakan. Tapi saya nggak langsung cepet-cepet minum obat, beli obat warung atau beli obat, enggak teman-teman, karena saya udah biasa, udah tahu ini ya. Mungkin kalau saya minumin obat ini bakalan nggak nyaman di lambung saya, bakalan terkena lagi ya teman-teman. Makanya saya santai, saya rasakan lah rasa sakitnya. Terus tetap saya minum air putih hangat, paling saya pijitin belakangnya sedikit sambil dikerik gitu teman-teman ya, ngilangin rasa pusingnya. Saya giniin, saya kerikin sampai kayak ya pakai balsem atau pakai minyak apalah, pokoknya dikerik sampai merah lehernya. Tapi alhamdulillah itu sorenya tuh udah membaik, karena emang sering kayak gitu ya, karena udah biasa sama kalau kena air panas kayak gitu teman-teman. Kita lakukan, kita terbiasa lah, bisa kita adepin seperti itu contohnya. Nah seperti yang lain-lain, contoh yang lain-lain juga banyak, kayak apa tuh misalnya asam lambung, kita sering panas, kita minum air panas secara perlahan-lahan sedikit-sedikit, itu pasti bakalan bisa reda lagi teman-teman. Itu rasa dada panas kita juga itu aslinya dari lambung kita yang asamnya itu naik ke dada. Makanya kita contohin aja, kalau cuka asam kita guyurin air putih, air biasa kan lama-lama jadi tawar, jadi turun lagi kita. Makanya kayak gitu, kalau dada kita panas itu gernya itu cairan itu ke atas dada sini, jadi merasa panas, mengganjal. Makanya kita minumin air putih hangat sedikit bakalan reda lagi teman-teman. Kita lakukan itulah seperti kayak gitu buat Ibu Yuni ya, biar masalah susah tidurnya tadi, lakukan, pasti bisa, karena kita sudah terbiasa, kita biasain. Oh kayak gini, oh susah tidur gini, misalnya kita terbangun tengah malam, kita minum air putih hangat lagi, kita tidurin lagi, itu bisa kayak gitu. Saya juga dulu kayak gitu, tengah malam kadang suka mimpi yang gak enak, mimpinya yang serem, saya terbangun susah tidur lagi tapi saya paksain, pasti saya paksain itu teman-teman, saya paksain untuk tidur lagi. Dan juga jangan cemas lah, jangan terlalu takut dan jangan terlalu panik gitulah. Kita cemas boleh, takut boleh, panik boleh, tapi jangan terlalu berlebihan. Dan kita juga tidak boleh menghilangkan rasa takut, menghilangkan rasa panik, atau menghilangkan rasa gelisah ya teman-teman. Kita ada kalau kita nggak takut, masalah rasa takut kita hilangin ya. Misalnya kita nggak ada rasa takut gitu, itu kalau kita kemana-mana susah sendiri. Kalau kita seperti naik sepeda motor, kita nggak punya takut, main asal
nggak lihat kiri kanan, nggak punya ini ya nanti kecelakaan sendiri. Makanya ya kita normalin aja lah rasa takutnya, rasa gelisahnya, rasa paniknya itu kita normalin. Kita jangan sampai kita hilangin, jangan sampai kita berlebih lah gitu. Standar aja, standar normal gitu. Buat Ibu Yuni kayaknya gitu aja ya, ini masalah susah tidur kita lakuin aja, kita biasain, pasti bakalan terbiasa ya Bu Yuni. Itu kalau masalah tidur, yang penting kita tidak ada gangguan yang lain seperti kayak dampak-dampak yang lain lah yang susah. Kalau masalah tidur itu sih saya anggap ya ya kalau bagi saya yang udah sembuh total itu ya biasa gitu ya. Mungkin yang kalau yang masih mengalami penyakit asam lambung ya mungkin rasanya ya nggak enak. Emang tahu, saya juga dulu pernah ngalamin kayak gitu, rasanya gelisah, ketakutan yang ada emang kayak gitu emang. Tapi kalau Ibu Yuni udah udah tahu, bisa menjalaninya, udah mengerti, udah memahaminya, itu mudah, gampang sebenarnya, bakalan sembuh, bakalan bisa sehat lagi. Dan saya doakan juga buat Bu Yuni supaya cepat-cepat diberi kesembuhan dan diberi kesehatan lagi seperti dahulu, dan bisa beraktivitas lagi seperti dahulu juga. Apabila Ibu Yuni bisa berkeluarga, bisa mengurus suami, anak, bisa berkomunikasi lagi dengan tetangga, bisa kemana-mana lagi, supaya sehat seperti biasa lah. Saya doakan buat Ibu Yuni, dan buat yang lainnya juga, buat teman-teman yang lain yang sedang mengalami, saya doakan juga supaya cepat-cepat diberi kesembuhan dan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa juga doain saya juga biar saya juga sehat selalu dan panjang umur ya, biar bisa memberi video-video, membuat video ini terus lagi, memberi ya bukan nasihat ya, bukannya apa ya, pokoknya ya sharing aja lah untuk menemani yang anda yang teman-teman yang lagi sedang mengalami asam lambung, supaya tidak memikirkan penyakit terus, biar supaya teman-teman tetap ceria, tetap semangat untuk hidup ya teman-teman. Dan itu aja video saya akhiri sampai di sini buat teman-teman. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.